Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang solih-solihah, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1, pelajaran yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Pada pertemuan yang ke-1 ini, submateri kita adalah Allah Maha Esa. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran kita. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita dan memberikan kepahaman kepada kita serta bisa mengamalkannya dengan baik. Baik anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar kalian selaku peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap kerjasama dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian dapat menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Dan yang keenam, kalian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Serta yang ketujuh, kalian dapat melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai penerapan iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta dengan benar. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai submateri kali ini, yaitu Allah Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Esa artinya satu, ya, tidak dua, tiga, atau dan lain sebagainya. Jadi tidak berbilang atau tidak lebih dari satu. Kemudian Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu, yaitu tidak ada sesuatu pun yang sama atau menyerupainya. Coba kita renungkan, bagaimana jika di dunia ini ada Tuhan lebih dari satu? Misalkan dua, tentunya sangat tidak teratur. Yang satu pengennya hidup atau menghidupkan, yang satu pengennya mematikan. Jadi dunia ini akan kacau jika ada Tuhan lebih dari satu. Kemudian, bagaimana pula jika Tuhan memiliki ayah? Tentunya kita akan bertanya, siapa kakeknya, siapa neneknya, ya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu memiliki ayah ataupun memiliki anak, ya. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa itu terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kemudian ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tugas kita
anak-anak sekalian, setelah beriman kepada Allah yang Maha Esa adalah satu, selalu mengingatnya, atau istilah lainnya adalah berzikir kepadanya. Apabila terjadi sesuatu, ingat kepada Allah. Apabila kita mendapatkan kegembiraan ataupun kabar gembira, kita harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu adalah mengingatnya. Apabila kita melihat sesuatu yang menakjubkan, itu kita mengucapkan Subhanallah. Itulah zikir-zikir. Jadi lisan kita selalu berzikir, hati kita selalu mengingat Allah. Yang kedua, hanya berharap kepadanya, kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita beribadah hanya kepada Allah, kepadanya. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh mempercayai ramalan nasib. Ramalan bintang, zodiak, itu kita tidak boleh mempercayainya. Kemudian anak-anak sekalian, dalam beribadah kita harus ikhlas, mempunyai rasa ikhlas dalam beribadah, yaitu beribadah hanya demi Allah saja dan hanya untuk mencari ridhonya, tidak berbuat pamer, tidak berbuat riya, tidak ingin dipuji orang, tetapi kita beribadah hanya demi Allah saja dan mencari ridhonya saja. Kemudian kita tidak boleh berbuat syirik. Artinya apa? Kita tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah, tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Ada orang yang meminta sesuatu di bawah pohon besar, itu namanya berbuat syirik. Kita minta pertolongan, minta sesuatu kepada Allah. Setelah kita sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hanya kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Anak-anak sekalian, sebagai bukti kalian bisa menguasai materi yang Pak Guru sampaikan tadi tentang Allah Maha Esa, mari kita kerjakan soal berikut ini. Silahkan ditulis di bukumu masing-masing pertanyaan ini, kemudian dijawab setelah soalnya selesai. Yang pertama, jelaskan pengertian dari Allah Maha Esa. Soal yang kedua, sebutkan bukti bahwa Allah Maha Esa. Buktinya apa? Bahwa Allah Maha Esa. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Esa? Apa saja yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Esa? Soal yang keempat, apa saja yang tidak boleh kita lakukan setelah beriman kepada Allah yang Maha Esa? Apa saja yang tidak boleh kita lakukan setelah beriman kepada Allah yang Maha Esa? Soal yang terakhir, yang kelima, anak-anak, apakah arti beribadah dengan ikhlas? Apakah arti beribadah dengan ikhlas? Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru apabila ada tutur kata yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.